Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Pratama Subianti. Saya adalah salah satu mahasiswa D4 TKJMD Batch 9 ITB. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas besar saya, yaitu tentang PHP dan MySQL. Nah, di sini dalam tugas besar saya di sini kami diminta untuk menggunakan karya akhir kami untuk dibuatkan web. Dan kemudian di situ ditambahkan beberapa fitur seperti forum, chat, dan email. Nah, di sini saya menggunakan karya akhir saya itu mengenai aplikasi e-learning maturity model. Nah, dalam aplikasi ini sebenarnya e-learning maturity model ini adalah salah satu model kelayakan penilaian e-learning. Jadi, e-learning itu akan dinilai melalui IMM atau e-learning maturity model. Namun di sini e-learning maturity model sendiri itu baru tersedia dalam bentuk Excel. Nah, sehingga saya dan teman-teman saya membuatnya dalam bentuk web, yaitu menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di sini saya akan mendemokan sedikit mengenai aplikasi MM ini. Di sini saya akan menemukannya melalui localhost, yaitu pertama di sini saya memasukkan localhost aplikasi MM. Nah, sebelum kita menjalankannya, kita pastikan terlebih dahulu bahwa XMPP-nya nyala. Yang perlu dinyalakan dalam XMPP ini yaitu Apache dan MySQL. Kemudian setelah running, kita baru bisa memasukkan localhost aplikasi MM, yaitu nama folder yang ada dalam htdocs-nya. Nah, setelah kita panggil seperti ini, maka akan muncul tampilannya yang awal, yaitu seperti ini, yaitu yang dimana ini adalah indeksnya. Kemudian kita klik login. Nah, di sini kita diminta untuk login, yaitu memasukkan username dan passwordnya. Nah, untuk pemakainya sendiri atau penggunanya di sini terdapat dua macam, yaitu user dan admin. Nah, user itu yang menggunakan aplikasi ini untuk menilai kelayakan e-learningnya, sedangkan untuk admin sendiri itu untuk mengatur sistem yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya akan mencoba login terlebih dahulu sebagai user. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan home atau tampilan awal dari user. Di sini adalah home usernya. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai IMM, yaitu tentang model penilaian kelayakan sebuah e-learning, yang dimana dikembangkan oleh Dr. Stephen Marshall dari University Teaching Development Center Victoria University of Wellington. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa terdapat setiap proses area yang dimana diawali dengan organization, ada O1, O2, O3 dan seterusnya. Kemudian memiliki dimensi, yaitu delivery, planning, definition, management, dan optimization. Nah, di sini juga hasil penilaiannya memiliki 4 kategori, yaitu fully adequate atau 4 dengan bernilai 4, largely adequate bernilai 3, partially adequate yaitu bernilai 2, dan not adequate itu bernilai 1. Nah, kemudian di sini dalam penilaiannya dari setiap dimensi pemeriksaan akan dihitung skor masing-masing dengan rumus seperti ini. Nilai dimensi sama dengan total skor dibagi jumlah pertanyaan per dimensi. Nah, kemudian setelah itu nilai dimensi yang akan dimasukkan sebanyak 2 kali, yaitu terdiri dari nilai dimensi kondisi yang diharapkan atau expected value, kemudian nilai dimensi kondisi sekarang, yaitu current value. Nah, keluaran yang dihasilkan adalah berupa tabel rekapitulasi hasil perhitungan dan juga gambar kesenjangan dimensi dengan menggunakan grafik batang sesuai dengan nilai dimensi kondisi sekarang atau current dan nilai dimensi kondisi yang diharapkan, yaitu expected. Nah, di sini terdapat aturan pengisian pernyataan, yaitu di sini dapat kita baca
Pertama, kita akan mengisi expected value, kemudian kita akan mengisi current value. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana tampilan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, setelah itu dari home, di sini juga ada keterangan user yang login. Nah, kemudian kita akan ke institusi. Di sini di menu institusi. Dan di sini kita dapat melihat data institusinya, yaitu nama institusi, alamat, nama e-learningnya apa, dan kemudian tahun berlaku e-learningnya. Dan di sini kita dapat melakukan edit institusi juga, kemudian ganti password. Setelah itu dari institusi, di sini ada pernyataan current. Nah, dalam pernyataan current ini yaitu pernyataan yang dimana kondisi e-learning pada saat ini atau sekarang ini. Nah, di sini terdapat 5 proses area, yaitu learning, development, support, evaluation, dan organization. Di sini kita tinggal mengklik saja apabila kita telah mengisi learningnya, kemudian kita berpindah ke development, kemudian berpindah ke support, evaluation, dan organization. Nah, di sini terdapat ada prosesnya. Dan di sini dari L1 sampai L10, kemudian di sini ada dimensinya delivery, planning, definition, management, dan optimization. Nah, di sini yaitu pengisiannya, dimana ada fully, largely, partially, dan not. Nah, kemudian apabila kita telah selesai mengisi, kita submit. Nah, apabila kita telah mengisi semua bagian dari proses ini dari L1 sampai L10, maka selanjutnya kita akan melock atau mengunci jawaban dari hasil penilaian ini. Untuk pernyataan expected itu sama caranya, namun perbedaannya di sini adalah kondisi e-learning yang diharapkan. Jadi inginnya itu e-learning itu bagaimana ke depannya. Nah, kemudian di sini ada menu hasil jawaban, yaitu kita bisa melihat hasil jawabannya, di mana user bisa melihat hasil jawaban dari pengisian e-learning tersebut. Kemudian ada summary. Summary itu hasil penilaiannya atau perhitungannya, ada recap dan grafik. Dan di sini summary, recap, dan grafik tidak akan bisa dibuka apabila kita belum mengisi atau user belum mengisi pernyataan current dan expected-nya sampai selesai. Kemudian di sini ada 3 lagi, ada forum, email, dan chat. Forum, email, dan chat ini termasuk salah satu tugas dari saya, yaitu tugas besar saya. Nah, di sini dalam forum ini kita bisa menambahkan saling membalas. Ini isinya, dan kemudian ini pengirimnya siapa. Kemudian apabila kita ingin membalas, tinggal kita tambahkan saja di sini. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa memilih nama institusinya, kita dari institusi mana, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memilih institusinya, misalkan ini, kemudian kita isi yang kelima. Kemudian kita confirm. Nah, maka di sini akan masuk mengenai tugas akhir seperti ini. Nah, kemudian dari forum, sini ada email. Nah, email di sini berfungsi untuk mengirimkan email.
Misalkan kita isi seperti ini. Ini kemudian kita send. Jika berhasil maka email Anda telah terkirim seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada chat. Chat di sini fungsi untuk chatting, dimana kita bisa memasukkan nama, misalkan ini kita balas kirim. Maka chattingannya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk bagian usernya. Kemudian di sini kita akan logout. Nah, untuk adminnya sendiri itu kurang lebih sama, hanya di sini lebih banyak menunya, yang dimana admin ini berfungsi untuk memasukkan komponen nilai, pernyataan, dan lain-lainnya seperti itu. Ya, di sini juga sama. Terdapat aturan-aturannya juga. Kemudian di sini menunya lebih banyak, ada proses area, proses dimensi proses, dan lain-lainnya. Ini juga sama, ada forum, email, dan chat. Dan di sini untuk proses area saya contohkan satu, itu di sini bisa menambah, kemudian di sini bisa mengedit dan menghapus. Contohnya untuk mengedit seperti ini. Nah, ini apabila kita ingin mengedit, kemudian di sini bila ingin menghapus juga seperti ini, akan ada muncul peringatan yakin ingin dihapus seperti ini. Nah, jika ingin menambah juga tinggal diklik saja. Di sini kita bisa menambahkan. Di sini ada peringatan, proses area hanya ada 5, jika lebih atau sama dengan maka tombol akan dinonaktifkan seperti ini. Ya, ini adalah contoh untuk admin. Kemudian kita akan logout. Nah, untuk programnya sendiri saya mengcodingnya menggunakan editornya yaitu Eclipse for PHP. Di sini adalah untuk codingannya. Nah, kemudian untuk versi online-nya di sini saya akan membuka email alamat website saya. Di sini saya menggunakan hostingannya yaitu Adi Hostinger. Nah, ini apabila dalam versi online-nya di sini bisa memasukkan domain saya yaitu devisubianti.com. Dan di sini kurang lebih sama tampilannya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Di sini bisa login. Sedangkan kalau untuk menggunakan online itu biasanya
Kecepatannya dipengaruhi oleh internetnya, bagaimana kecepatannya. Nah, di sini. Kemudian di sini kita bisa masukkan sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Berikut ini adalah tampilannya untuk bagaimana kalau kita secara online. Ini sama, terdapat home, institusi, dan juga forum, email, dan chat. Ini untuk usernya, untuk adminnya juga sudah bisa. Nah, di sini untuk proses penguploadannya, yaitu di sini menggunakan ID Hostinger. Di sini saya akan memberikan contoh sedikit mengenai cara menguploadnya. Nah, di sini kita akan login ke akun kita. Di sini saya menggunakan Gmail saya. Nah, di sini untuk bagaimana menguploadnya, pertama kita bisa menggunakan cara yaitu pada file kita masuk ke file manager, kemudian kita pilih public HTML, atau bisa juga dengan cara di sini saya menggunakan Inkscape biasanya. Sini tinggal saya masukkan saja FTP saya. Kemudian username saya dan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, setelah berhasil login, kita bisa menguploadnya dengan membuka htdocs kita. Sini, nah di sini aplikasi kita copy semua dan kita drag ke samping ini, ke public HTML. Seperti itu untuk penguploadan filenya. Untuk database-nya, di sini sebelumnya di localhost phpMyAdmin kita akan mengekspornya, yaitu mengekspor database kita yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita akan membuat database baru. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan di sini kita akan memasukkan nama database-nya, kemudian username MySQL kita, kemudian password, dan kemudian dibuat. Setelah itu kita akan mengupload atau mengimpor
database yang sudah kita ekspor dalam localhost, kemudian kita impor ke dalam database MySQL di ID hostingernya. Nah, seperti itulah cara untuk penguploadannya. Nah, demikian untuk penjelasan saya mengenai tugas besar PHP dan MySQL. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.